Banjir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak semakin meluas dan meninggi genangannya. Dari semula 5 desa yang terdampak banjir akibat genangan semakin meninggi, hari Sabtu kemarin sebaran genangan banjir semakin meluas mencapai 9 desa. Banjir terparah menerjang Desa Ketanjung, Karanganyar, Undaan Lor, Ngempli, Wetan, Monojo, dan Wono Ketingal dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. BPBD setempat atau wilayah terdampak banjir dibantu dengan TNI Polri dan warga juga terus melakukan proses evakuasi terhadap ribuan warga yang sebelumnya masih sempat bertahan di genangan banjir. Baik, kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana banjir yang terjadi di wilayah Demak, Jawa Tengah. Kita akan bergabung bersama Syamsul Arifin. Selamat pagi, Selamat pagi, Syamsul. Samsul. Selamat pagi, Mas Arif Fadil dan Mbak Syamsul, boleh membantu kita untuk memantau juga bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah banjir ini sudah mulai surut atau justru semakin tinggi intensitas karena intensitas hujan juga? Baik, dapat saya kabarkan hingga pagi hari ini sejumlah wilayah di Kabupaten Demak masih tergenang banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Karanganyar, di mana 9 desa di kecamatan ini terendam banjir antara setengah hingga 2 meter. Aparat dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD, dan juga relawan bahu-membahu untuk melakukan upaya evakuasi terhadap para korban banjir dengan menggunakan perahu karet. Tim kemudian menyusuri wilayah-wilayah tergenang banjir dan membawa warga yang terdampak banjir ini ke lokasi yang aman, baik itu di masjid maupun di kantor kecamatan dan tempat-tempat lain yang tertinggi, bahkan juga ada yang di atas jembatan ya. Dan tim BPBD setempat sudah mengupayakan penanganan dengan mendirikan dapur umum ya, sebanyak 7 tempat, di mana ini akan memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh pengungsi. Hingga pagi hari ini banjir masih menggenang dan semakin meluas seperti yang bisa dilihat di belakang saya ini. Ini adalah Pondok Pesantren Cahaya Tasbih. Semula pondok pesantren ini digunakan sebagai tempat pengungsian. Lebih dari 1.000 orang mengungsi tempat ini dan juga ada siswa yang belajar. Tapi karena kemarin ini menjadi perluasan banjir, maka kemudian para pengungsi dan para siswa ini diungsikan. Para pengungsi diungsikan di Kecamatan Gajah di sebelah di balai desa, kemudian para santri ini diungsikan di tempat yang aman di Para ya, di Kecamatan Mayong. Dapat saya kabarkan juga bahwa upaya dari pemerintah Kabupaten Demak sudah dilakukan bekerjasama dengan BPJS ya, sudah melakukan upaya untuk menanggulangi jebolnya tanggul di sekitar ada 8 titik yang jebol sehingga ini mengakibatkan banjir di 7 kecamatan di Kabupaten Demak. Demikian Arif. Ya Samsul, apa sebetulnya yang membuat kondisi ini semakin parah begitu ya? Kita ketahui memang Demak kan cenderung ya secara kontur dataran posisinya lebih rendah begitu ya. Nah dan juga berhadapan langsung dengan pesisir begitu. Tapi apa ya kira-kira yang bisa membuat ini semakin parah? Ya. Jadi Demak ini yang sekarang tergenang banjir ini memang adalah kawasan rendah ya dibanding dengan kawasan yang lain, sehingga ketika datang banjir di arah selatan, karena banjir ini kan mengalir dari Semarang kemudian ke Purwodadi dan terakhir ini
di Kabupaten Demak. Jadi air yang semula ada di Kabupaten Grobogan ini kemudian berjalan ke arah Kabupaten Demak. Sehingga ini mengakibatkan karena daerahnya ini rendah, sehingga genangan ini cukup lama bertahan, sehingga ini tinggal menunggu cuaca ya. Kalau cuaca dalam beberapa hari ke depan itu cukup bagus, tidak ada hujan, maka banjir ini bisa segera teratasi. Tapi di lokasi saya menggambarkan hari ini suasana cukup mendung dan dikhawatirkan apabila kembali datang hujan maka air banjir ini bisa meninggi. Demikian Arif. Ya, kalau kita melihat memang tidak hanya permukiman warga, tapi juga ada infrastruktur dan juga bahkan ada pom bensin di sana yang terendam banjir. 8.000 warga yang mengungsi ini, berapa banyak posko pengungsian yang sudah didirikan? Dari data BPBD, warga Demak yang terdampak banjir itu mencapai 19.998 kepala keluarga atau 76.669 jiwa. Ya, ini ada di 35 desa di 7 kecamatan dan sebanyak 28.000 lebih ini mengungsi ke tempat-tempat yang lebih tinggi, tempat-tempat yang aman. Dan sekarang tim penanggulangan bencana alam Kabupaten Demak serta TNI Polri bahu-membahu untuk mengatasi atau menangani warga terdampak banjir ini. Juga perlu saya sampaikan bahwa akibat banjir ini jalur Pantura antara Demak atau antara Kudus sampai Semarang ini terputus karena ada sekitar 6 km jalan itu tergenang sehingga terpaksa jalan tidak bisa dilewati dan dialihkan dari Semarang itu dialihkan ke jalur Trengguli, kemudian ke Jalan Mijen, Walahan, kan masuk ke wilayah Kudus dan sebaliknya juga begitu. Demikian Arif. Ya, artinya perjalanan entah itu segala macam kebutuhan, perekonomian, logistik dan lain sebagainya menjadi lebih jauh lagi ya begitu ya Samsul Arifin. Baik, terima kasih informasinya Samsul Arifin dari Demak, Jawa Tengah. Sama-sama kita mendoakan ya agar musibah ini segera berlalu sehingga masyarakat tetap kembali bisa beraktivitas. Roda perekonomian kembali menggeliat juga di Demak dan sekitarnya. Ya, terima kasih banyak Syamsul Arifin, selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan juga keselamatan selalu.